Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pulang Kampus. Dengarkan cerita, temukan inspirasi. Oke teman-teman sekalian, baru-baru ini UIN Imam Bonjol baru aja ngadain PKMU. PKMU itu apa sih Kak Ulia? Pekan Kreativitas Mahasiswa Universitas UIN Imam Bonjol Padang tahun 2025 kakak. Oh gitu. Oke, bintang tamu kita kali ini keren-keren banget nih, katanya peserta dari PKMU itu tuh sendiri dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ada siapa aja nih, boleh kenalan dulu dong? Ya boleh kenalin satu-satu deh, mulai dari kakaknya dulu deh. Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safila Ramadan. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam BP23. Boleh, abang siapa? Oke, baik semuanya, perkenalkan nama saya Ade Ruandi. Itu dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah. Itu dari angkatan 22. Boleh lanjut? Dan kenalin, saya Dewa dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Penyiaran Islam. Nah, boleh nggak sih? Tadi ada Dewa, ada Ade, ada Aisyah. Boleh nggak sih dijelasin dulu ikut lomba apa di PKMU ini? Mungkin dari Dewa dulu deh, boleh? Boleh. Kalau dari saya sendiri, saya dari lomba ke bela diri. Jadi saya mengikuti cabang lomba Sorenji Kempo. Kalau Ade sendiri ikut lomba Oke, apa? untuk saya sendiri tuh ikut di cabang lomba lempar pisau. Lempar pisau. Iya, Kak. lempar pisau. Kalau Aisyah? Saya sendiri alhamdulillah mengikuti cabang lomba daiyah. Dari Dewa, Ade atau Aisyah sendiri sebelumnya pernah ikut lomba-lomba ini nggak? Oke, mungkin Ade dulu ya sih. Ade. Jadi kalau untuk Ade pribadi tuh pernah sih untuk mengikuti lomba di PKMU ini, cabang yang sama juga, lempar pisau tuh di tahun kemarin gitu. Mungkin itu di tahun kemarin tuh merupakan sebuah ajang yang pertama bagi Ade pribadi ikut di cabang lomba lempar pisau ini. Berarti kedua sama yang ini Ya, berarti ya? yang kedua sama yang di tahun sekarang gitu. Ngomong itu tahun ini menang nggak tuh? Dapat juara nggak? Iya. Alhamdulillah tahun sekarang masih dapat juara lagi gitu. Juara berapa? Sekarang itu juara 2 dan yang kemarin itu juara 3 gitu untuk tahun perdana. Kak ya, ya. Bukan dari Alhamdulillah, juara 3, meningkat. sekarang udah juara 2. Mana tahu tahun depan jadi juara 1 ya. Iya. Amin. Kalau dibolehkan bagi win lagi gitu Oh ya. iya, boleh. Soalnya kan angkatan 22 terakhir kemarin gitu ya. Mana tahu lah gitu ya. Iya, terhambat oleh Terakhir ya? Iya, terakhir lagi. Lanjut deh Kak Aisyahnya. Lomba apa aja? Baik, untuk lomba daiyah kalau tingkat PKMU saya baru mengikutinya tahun ini, tahun 2025. Kalau untuk tahun lalu mungkin belum diberi kesempatan untuk mengikuti di PKMU. Tapi kalau cabang fakultas atau di luar universitas, alhamdulillah saya sudah pernah mengikuti lomba daiyah ini. Juara nggak Kak? Alhamdulillah juara. Juara apa tuh? Juara 2. Baru pertama ikut PKMU di tahun ini kan langsung juara 2. Juara 2 ya. Berarti hanya satu lomba daiyah aja, Aisyah? Saya juga mengikuti lomba film pendek, yaitu dari Labor KPI yang berjudul Selaksa Warna. Kalau boleh tahu dapat juara berapa kemarin tuh? Alhamdulillah juara 1. Keren. Kita lanjut satu lagi. Dewa, nah lomba juara berapa kemarin? Alhamdulillahnya saya kemarin dari lomba bela diri yaitu Sorenji Kempo, saya mendapatkan juara 2. Kalau mengenai ini pertama atau udah pernah ikut lomba, jadi jujur kalau tingkat universitas ini saya baru pertama kali. Baru pertama kali juga. Dan alhamdulillah juga dapat juara. Juara 2, baru pertama kali langsung naik juara 2. Sama tadi sama Daya, kalau Ade kan udah 2 kali.
karena BP-nya udah naik ya. Berarti keren-keren semua ya perwakilan dari FDIK ini ya, Kak Aulia. Keren-keren banget Kak. Nah mungkin gimana sih pengalaman dari teman-teman, persaingannya kan berapa universitas nih? Universitas, sorry, Fakultas. 7 fakultas ya. Nah gimana persaingannya antar fakultas itu gimana? Boleh dari Dewa dulu deh yang pertama kali ikut. Kalau dari saya sendiri, kalau persaingannya itu, ya menurut saya teman-teman dari fakultas lain itu keren-keren banget sih. Karena saya juga baru gabung di UKM Sorenji Kempo ini. Jadi orang-orang itu lebih matang gitu persiapannya. Jadi, karena dia telah lama, ada yang 2 atau 3 tahun. Jadi sabuknya pun lebih tinggi. Jadi itu juga menjadi pemacu saya untuk lebih bersemangat lagi untuk menampilkan yang terbaik. Berarti kalau baru gabung UKM, sebelumnya emang belum pernah ikut apa? Kayak bela diri Iya. gitu. Kalau bela diri sih pernah, tapi waktu sebelum menjadi mahasiswa gitu. Waktu sebelumnya udah. Itu udah ada pegangan juga ya. Udah, tapi beda bela diri gitu. Tadi ada pangkatnya ya, beda warna sabuknya ya. Beda sabuknya gitu. Kalau Dewa sendiri sabuknya sekarang apa gitu? Kalau saya sendiri, saya baru 2 semester bergabung, dan saya baru sekali mengikuti UKT, yaitu ujian kenaikan tingkat. Jadi sabuk saya baru kuning, sementara lawan-lawan saya itu ada yang sabuknya oranye, hijau, biru gitu. Keren ya Kak ya. Keren banget nih. Dari kuning ngelawan sabuk yang lainnya yang lebih tinggi, menang dapat juara 2. Keren banget sih. Kita lanjut deh dari lempar pisau nih, gimana perasaannya? Oke, jadi untuk persaingan ya, sekarang udah di tahun yang kedua itu lumayan meningkat, karena untuk di tahun sebelumnya itu minim peserta untuk dilempar pisau ini gitu. Ya untuk sekarang tuh udah sampai kepada 16 peserta yang ikut gitu. Jadi sangat jauh sekali peningkatannya gitu ya. Nah, jadi untuk otomatis dengan banyaknya orang yang mendaftar dari fakultasnya masing-masing, tentu ini merupakan sebuah persaingan sangat ketat daripada tahun sebelumnya gitu. Nah, jadi gitulah, ketat, dan kita harus punya persiapan matang terhadap kesiapan yang akan kita perlombakan gitu. Seru ya persaingannya, dari awalnya nggak minim, berarti tahun ini banyak yang mau lempar pisau gitu. Lanjut deh ke Aisyah, lombanya 2 ikut lomba. Mungkin pertama dulu ya Kak, yang daiyahnya gimana perasaannya persaingannya? Kalau saya terkait persaingan itu, saya melihat dari fakultas-fakultas lain sangat luar biasa sekali, karena saya juga tidak mengikuti lomba daiyah saja, juga mengikuti lomba film kan. Jadi sambilan syuting, saya juga di sela-sela syuting itu saya memegang kertas kecil untuk mempersiapkan lomba daiyah itu. Meskipun saya memiliki persiapan yang sangat singkat sekali, tapi alhamdulillah rezeki di juara 2. Terkait persaingan itu dari fakultas lain nggak kalah keren, sangat luar biasa sekali. Keren ya Kak, di tengah kesibukannya persiapan film, terus juga siap ada kertas kecilnya untuk menghafal. Mungkin lanjut dong Kak. Kalau Aisyah nih, apa sih alasan Aisyah memilih ikut lomba daiyah? Alasannya karena ini terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 juga, bahwa kita diperintahkan untuk menyampaikan amar ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar. Jadi maka kamu adalah orang yang beruntung. Nah, salah satunya sebelum kita turun ke dunia ini, sebelum kita menjadi apa-apa, sebelum kita menjadi mahasiswa, sebelum kita menjadi dosen, itu kita sudah Allah titipkan amanah pada kita, itu menjadi seorang dai. Maka alasan tersendiri saya, dan saya juga sekarang masuk di fakultas dakwah ya, tentu alasan saya ingin melatih diri untuk menjadi seorang daiyah yang berkompeten di masa depan nanti. Keren ya Kak. Mungkin dah lanjut kepada Ade lempar pisau. Gimana sih cerita awalnya bisa mengikuti lomba? Apakah emang ya
udah kan itu lempar pisau ya, berbahaya Iya. pastinya kan. Gimana sih gitu? Oke, jadi ini sebenarnya kita melihat peluang sih sebenarnya gitu. Jadi pada awal masuk ke Win itu kan minim informasi yang didapatkan oleh maba-maba itu biasanya gitu ya. Termasuk saya pribadi yang minim dapat informasi tentang kegiatan PKMU ini gitu. Jadi di tahun 2022 itu saya tidak mendapatkan akses untuk mengikuti gitu. Jadi tidak termasuk kepada peserta di angkatan maba gitu ya, nggak masuk sebagai peserta di untuk PKMU-nya gitu. Nah jadi di angkatan tahun kemarin itu saya berusaha semaksimal mungkin untuk mencari peluang gitu, di mana saya bisa masuk sebagai peserta delegasi dari Fakultas Dakwah untuk mengikuti di PKMU ini gitu. Nah jadi kemarin ini ada yang keluar nih untuk di cabang olahraga. Itu ada lempar pisau gitu. Jadi termasuk saya sendiri pada tahun kemarin itu masih bingung juga untuk lempar pisau itu seperti apa gitu. Nah jadi dengan penasaran itu, jadi timbullah dari hati ini untuk coba aja lah daftar dulu gitu kan, mana tahu ini peluang pertama dan ini juga menjadi prestasi pertama gitu. Nah, kita kan nggak tahu, tapi ya alhamdulillah kemarin juga bisa juara 3 gitu kan, tapi kan alhamdulillah lah gitu kan untuk seorang yang pertama itu udah bisa masuk kepada juara 3 gitu. Nah jadi ini was-was juga karena banyak orang yang mengatakan apa itu lempar pisau gitu kan. Iya, Kan betul. banyak orang cenderung apa itu lempar pisau gitu, olahraga manfaatnya apa gitu kan. Iya, benar Banyak pertanyaan, bahkan dosen pun ada yang bertanya seperti itu gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk peluang bisa untuk masuk ke PKMU itu mungkin dasarnya seperti itu gitu, untuk bisa memilih untuk cabang main berpisah gitu. Terus ya, lanjut deh kepada Surinji Kempo. Nah, boleh dijelasin dulu nggak sih, Dewa, apa sih Surinji Kempo itu kayak apa gitu? Oh, jadi mungkin dari teman-teman mahasiswa kurang banyak sih yang kurang tahu karena Serenji Kempo ini kurang umum di kalangan mahasiswa. Betul. Jadi Serenji Kempo ini adalah seni bela diri asal Jepang, di mana pendirinya itu adalah seorang ahli bela diri yang memiliki banyak keahlian dalam bela diri. Jadi dia memadukan semua teknik bela diri, maka lahirlah Kempo. Jadi Kempo ini bukan sekedar gerakan fisik saja, tetapi memiliki filosofi yang dalam. Seperti yang saya ketahui bahwa pada awal seorang pendiri Kempo itu mendirikan bela diri Kempo itu dikarenakan adanya demoralisasi pada masyarakat Jepang dulu ketika kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Jadi ini adalah bentuk untuk rakyat kecil itu tidak tertindas. Jadi didirikanlah bela diri ini seperti itu. Surinji Kempo. Itu beda nggak sih sama silat? Apa itu beda atau apa perbedaannya gitu? Kalau sama silat sih itu jauh beda sekali ya. Karena kalau silat itu yang kita ketahui itu adalah seni bela diri tradisional dari Indonesia. Iya. Sedangkan Kempo, Surenji Kempo ini dari Jepang gitu. Kalau dari silat itu sendiri biasanya gerakannya itu lebih ekspresif gitu. Yang di dalamnya terdapat gerakan-gerakan yang sangat kental sekali akan budaya Indonesia seperti itu. Sementara kalau Kempo ini lebih kepada ke efisiensi gerakan gitu. Walaupun gerakannya sedikit, tapi cukup untuk menjatuhkan lawan seperti itu. Banyak taktiknya ya kak ya untuk menjatuhkan lawan. Dari lomba-lomba yang udah diikutin nih sama Aisyah, Ade, Dewa, apa sih tantangan yang kalian hadapi? Ini kan antar fakultas nih gitu, pasti berat juga ya. Apa nih dari Aisyah dulu deh? Kalau tantangan itu dalam memanage waktu ya, karena kita kan sebagai mahasiswa tentu kita bukan hanya disibukkan dengan kegiatan luar tapi juga kegiatan di akademik, entah itu tugas bahkan tuntutan yang lainnya gitu. Belum lagi juga amanah yang ada di organisasi. Juga tentu tantangan ini adalah untuk melatih diri
bagaimana memanage waktu itu agar lebih terstruktur lagi. Itu tadi ya Kak. Mungkin untuk ada lagi apa? Oke, jadi tantangan ya yang saya rasakan untuk persiapan untuk di perlombaan PKM ini, itu yang pertama otomatis itu dari segi kesiapan, itu tantangan saya. Karena dari segi kesiapan itu saya tidak memiliki sarana dan prasarana tersendiri untuk latihan ya terutamanya. Jadi kalau di kampus itu kita harus latihan ke kampus 2. Kampus 2. Nah, ya. Jadi ini kan merupakan kegiatan yang diangkat oleh Menua. Jadi otomatis sarana dan prasarananya tersedia di kampus 2 gitu. Belum ada di kampus 3. Nah, termasuk pada tahun sekarang juga seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ada perkembangan ya, sudah difasilitasi sama kampus untuk menyediakan target baru gitu untuk sasaran lempar pisau. Kemudian tantangan yang saya hadapi itu dari mental pribadi, karena kan kita sebelum lomba itu kan ada grup gitu kan ya. Iya, Jadi kita dapat melihat berapa orang peserta yang daftar, otomatis yang peserta yang daftar otomatis masuk grup semuanya gitu. Iya. Nah, jadi kemarin tuh dapat tekanan tersendiri juga dari pribadi ya. Karena pada tahun sebelumnya tuh nggak sampai 10 orang yang ikut gitu. Tapi tahun sekarang itu udah sampai 16 orang itu yang ikut. Nah, jadi itu merupakan ada tekanan batin. Apakah di tahun sekarang akan bisa juara lagi atau enggak? Itu ada tekanan tersendiri gitu kan. Jadi itulah itu yang kedua terkait tentang rintangannya yang akan dihadapi. Tapi optimis sih dalam sebelum perlombaan kemarin karena saya juga ikut di perlombaan kemarin tuh sendiri. Karena teman-teman yang lain sibuk untuk menikmati perlombaan PKMU yang lainnya gitu. Kan soalnya pada hari itu juga dempet juga kan sama cabang yang lain seperti debat konstitusi kemarin dempet gitu. Jadi teman-teman lebih menarik ke situ gitu. Berarti minim penonton tibanya ya. Kalau dari dukungan pribadi minim gitu, orang-orang lain ada gitu. Ya supporter Iya, dari orang datang. gitu. Jadi yang lain ada dukungan, kita enggak. Jadi kena ada. Iya. Ada tekanan tersendiri lah di batin gitu. Lanjut deh Dewa. Apa sih tantangannya? Kalau saya sendiri sih setuju sama yang dibilang Isyah tadi, bahwasannya bagaimana kita bisa memanage waktu kita. Karena pada saat persiapan untuk lomba PKMU kemarin itu saya juga setelahnya juga ada perlombaan, tapi di luar kampus gitu. Jadi saya butuh 2 persiapan, di mana butuh sebagai seorang mahasiswa bagaimana bisa untuk memanage waktu agar bisa matang dalam persiapan lomba seperti itu. Gitu ya. Untuk Dewa sendiri kan itu tergabung sama UKM. Berarti kan udah latihannya itu gimana latihannya sebelum perlombaan? Kalau latihannya sih cukup intens sih. Kalau biasanya kami latihan itu 4 kali dalam seminggu. 4 kali dalam seminggu. Itu pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tempatnya itu di kampus 2 sama kampus 3 yang di selang-seling. Nah, jadi kalau dari segi latihannya awalnya itu dimulai dari pemanasan, terus gerakan-gerakan dasar. Terus yang terpenting itu bagi saya dalam latihan itu adalah kedisiplinan. Karena banyak juga kadang-kadang dari teman-teman kita kan, kalau mengikuti suatu organisasi itu kadang sering libur gitu. Jadi itu kalau kepada hasil kita lomba itu berpengaruh menurut saya. Jadi untuk agar maksimal hasilnya, tentu latihannya juga maksimal. Sering latihan ya. Iya. Nah, untuk Ade sendiri gimana proses latihannya sebelum perlombaan? Oke. Jadi untuk lempar pisau bagi Ade sendiri itu agak ada keunikan tersendiri ya. Karena orang pada umumnya untuk latihan lempar pisau itu latihan menggunakan alat yang sesungguhnya gitu. Kalau bagi Ade pribadi itu uniknya di sini, Ade ngelatih untuk akurat lemparan itu pakai sendal awalnya gitu. Walaupun ini gak unik ya, karena apa hubungannya lempar pisau sama lempar sendal gitu ya. Nah, jadi ini asumsi sendiri. Kalau dirasa kalau kita lempar pisau itu
kapan kita untuk melepaskan pisau itu pas untuk diakuratkan, kemudian di di sendal tersendiri kapan juga kita saat yang tepat untuk melepaskan sendal itu pas di sasaran yang kita inginkan. Jadi kan kita dilempar pisau itu kan ada target yang disediakan oleh panitia. Nah, jadi kita bagaimana cara lemparan kita itu nggak keluar dari target yang ditetapkan oleh panitia gitu. Nah, jadi itulah ide tersendiri, kreatif mungkin pribadi ya. Jadi kayak orang-orang agak kurang-kurang lah gitu di depan kos lempar-lempar sendiri pakai sendal gitu ya. Jadi apa hubungannya kan, padahal itu berat dari pisau sendiri sama berat sendal itu beda gitu kan. Iya, beda. Nah, jadi untuk melatih akurat saja gitu mungkin yang saya terapkan. Mungkin kalau untuk langsung prakteknya itu nggak ada. Itu vakum dari tahun kemarin sampai ikut perlombaan itu vakum semuanya gitu untuk latihan pakai alat langsung gitu. Jadi pas kegiatan perlombaan kemarin tuh itu pernah kembali memegang alat setelah juara pada tahun sebelumnya gitu. Nah, Mantap juga ya. Langsung menang ya. Iya, awalnya cuman dengan sendal-sendal aja, terus baru pas lomba langsung dipraktekkan dengan pisau. iya, cuman kemarin itu ditambah juga sama latihan teknik sih. Latihan tekniknya itu lihat dari media gimana cara sasaran kita itu akurat kepada target yang telah ditetapkan. Itu pegangannya gimana gitu. Kalau di jarak segini kita megang apa gitu, dan jarak ini kita harus megang apa gitu. Dan posisi kita harus bagaimana gitu. Nah, jadi itu tambahan sedikit teknik sih mungkin dari media gitu. YouTube kemarin saya tengok seperti itu. Berarti ada latihan sendiri tanpa ada yang ngajarin atau sama kayak bertanya sama senior sebelumnya atau mana, nggak ada ya? Kalau untuk senior mungkin nggak ada ya, karena itu pengalaman pribadi itu mungkin lihat dari YouTube aja gitu. Jadi bagaimana cara teknisnya gitu. Mungkin itu guru pertama mungkin untuk dia jangan berpisah bagi adik gitu. Oh iya, keren. Keren ya, Kak. Belajar sendiri gitu ya. Ya belajar sendiri. Kalau untuk Aisyah gimana nih? Kalau saya sendiri untuk persiapannya itu kurang dari seminggu, karena juga Aisyah masuk dalam grup itu untuk mengetahui juknisnya seperti apa, perlombaannya apa, temanya itu kurang dari seminggu, dan diumumkan temanya itu kurang dari 5 hari, dan itu di sela-sela syuting film juga untuk mempersiapkan tema yang akan disampaikan pada saat perlombaan. Dan juga waktu di sela-sela syuting, Aisyah mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Bank Indonesia. Jadi sangat menantang sekali. Yang satu mau mempersiapkan untuk PKMU, yang satu lagi mempersiapkan untuk tampil di panggung yang diadakan oleh Bank Indonesia. Jadi untuk persiapan itu sangat minim sekali, tapi karena sudah memiliki pengalaman sebelumnya, jadi tidak perlu menghafal lagi materi, jadi cukup pahami. Gitu bagus ya, karena udah selanjutnya udah sharing ya untuk ini. Jadi walaupun di tengah kesibukan yang banyak, ada tadi kegiatan yang banyak gitu, di tengah proses syuting bisa gitu. Nah, jadi ini untuk Aisyah lagi nih, kan mengikuti lomba film nih. Boleh nggak sih kesulitannya untuk mengikuti lomba film ini apa gitu? Apa ini pertama jadi aktor di film atau gimana? Boleh diceritain? Kalau untuk kesulitan itu alhamdulillah fine-fine aja Kak. Karena sebelumnya juga pernah ketika di MAN itu pernah mengikuti ekstrakurikuler teater, jadi agak dikit mirip ya untuk mengekspresikan ketika di depan kamera ataupun di depan banyak orang. Jadi dan juga Aisyah pertama kali gabung bersama Labor KPI ini sangat keren-keren sekali, apalagi juga sutradaranya itu Bang Fernanda Pratama, dan juga para krunya untuk menyusun skripnya itu rasanya memang keren banget gitu kan, apalagi dengan tema filmnya itu Selaksa Warna, itu keren banget karena pertama kali gabung bersama Labor KPI mempunyai kesan yang sangat luar biasa sekali. Masya Allah, keren sekali ya. Panjangnya cerita kita Iya, ya udah Kak. panjang banget nih. Kan pada haus boleh Iya, minum boleh dulu kita dong. minum Kak dulu Abang, deh ya. gitu. Nanti baru kita lanjut lagi.
Nanti kehausan kan? Ya silakan diminum dulu deh. Dewa. Ya minum. Oke, Kansa boleh kita tanya nih. Boleh nih terakhir dari teman-teman harapannya untuk labor KPI dari Dewa dulu deh. Kalau dari saya sendiri ini sudah bagus sekali karena ini menjadi wadah ya bagi teman-teman kita terutama untuk prodi komunikasi penyiaran Islam dan juga tidak menutup kemungkinan untuk satu fakultas kita, fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. Menurut saya seharusnya ini sangat baik ya karena seharusnya bisa lebih dikenal lebih banyak mahasiswa lagi terutama mahasiswa UIN dan tidak menutup kemungkinan juga untuk seluruh kampus yang ada di Indonesia gitu. Amin, amin. Untuk Ade sendiri gimana? Jadi untuk labor KPI sendiri ya itu semoga konsisten aja lah untuk menciptakan karya-karya terbaik gitu ya. Itu kita harapkan bukan hanya UIN saja yang tahu dengan labor KPI itu sendiri ya. Jadi kita harapkan minimal Kota Padang lah dulu kan untuk tahu dengan labor KPI ini. Baru kita akhir kita udah mendunia lah labor KPI ini nantinya. Itu target besar kita ya selaku yang di labor gitu. Nah, jadi tetap konsisten dalam meluncurkan program-program terbaik ke depannya gitu. Menghasilkan karya-karya terbaiknya ya. Iya. Dari Aisyah. Dikenal lebih banyak orang udah, harapannya konsisten udah. Jadi ya semoga labor KPI ini semoga makin sukses, makin jaya, dan apa yang diinginkan, apa yang ingin diwujudkan semoga tercapai untuk kedepannya. Amin, banyak harapan tadi ya Kak ya. Semoga terwujud semua ya Kak. Amin, semoga Amin. kita bisa Amin. mewujudkannya. Nah, udah di penghujung nih Kak. Nggak terasa ya. Iya, udah panjang banget cerita kita dari tadi. Nah, Oke, kita mungkin sampai situ dulu ya Kak Ulia, betul. Aisyah, Kak Aden, sama Kak Dewa. ucapan terima kasih dulu deh buat tamu kita yang udah bisa hadir di sore hari ini. Mungkin sekian ya dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast Pulang Kampus.